Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan damai ya. Hari ini kita bakal ngobrolin satu topik yang kadang gampang diucapkan tapi nggak selalu mudah dijalani, yaitu keuntungan memaafkan kesalahan orang lain. Mungkin kamu pernah disakiti, dikecewakan, atau dihianati. Wajar banget kalau itu bikin marah, sedih, bahkan trauma. Tapi di balik semua luka itu, ternyata memaafkan bisa jadi pilihan yang bukan cuma baik untuk orang lain, tapi baik juga buat diri kita sendiri. Dan ini bukan cuma kata-kata bijak ya. Ada banyak penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa memaafkan membawa manfaat nyata baik untuk mental, fisik, maupun spiritual kita. Yang pertama, memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan. Pertama-tama mari kita luruskan dulu satu hal penting. Memaafkan bukan berarti melupakan, bukan juga berarti membenarkan apa yang sudah terjadi. Memaafkan itu lebih ke melepaskan beban emosi negatif yang kita bawa seperti dendam, kemarahan, dan kebencian agar hati kita bisa kembali ringan. Kalau diibaratkan, memaafkan itu seperti membuang batu besar dari dalam ransel. Kita tetap bisa ingat pelajarannya, tapi kita nggak harus terus-terusan bawa bebannya. Yang kedua, penjelasan ilmiah, dampak fisik dan mental dari memaafkan. Dari sisi ilmiah, manfaat memaafkan itu sangat nyata. Penelitian dari University of Wisconsin-Madison menunjukkan bahwa orang yang memaafkan punya tekanan darah yang lebih stabil, detak jantung yang lebih tenang, dan kadar stres yang lebih rendah. Ya, kenapa bisa begitu? Karena ketika kita menyimpan dendam, tubuh kita terus-menerus masuk ke mode fight or flight, kondisi waspada tinggi yang bikin otak dan tubuh kita tertekan. Tapi saat kita memaafkan, sistem saraf parasimpatis kita aktif dan itu bikin tubuh jadi lebih rileks dan sehat. Selain itu, menurut riset dari Stanford Forgiveness Project, orang yang berlatih memaafkan mengalami penurunan gejala depresi, kecemasan, dan insomnia secara signifikan. Yang ketiga, memaafkan meningkatkan kesejahteraan emosional. Dari sisi psikologis, memaafkan bikin hati kita lebih lega dan tenang. Orang yang bisa memaafkan cenderung lebih mudah bahagia, lebih puas dalam hidup, punya hubungan sosial yang lebih sehat. Memaafkan membuat kita tidak terus terikat pada masa lalu, kita jadi lebih bebas untuk menikmati masa kini dan menyambut masa depan tanpa bayang-bayang luka lama. Dan satu hal penting, memaafkan juga bikin kita lebih kuat secara emosional. Karena butuh keberanian dan kematangan untuk melepaskan rasa sakit tanpa harus membalas. Yang keempat, memaafkan membuka pintu kedamaian dan spiritual. Dalam banyak ajaran agama dan spiritualitas, memaafkan adalah nilai inti. Karena lewat memaafkan, kita belajar jadi manusia yang rendah hati, penyabar, dan penuh kasih. Memaafkan bukan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi tentang siapa yang cukup dewasa untuk memilih damai daripada dendam. Ketika kita memaafkan, hati kita lebih lapang. Kita lebih mudah bersyukur, lebih dekat dengan Tuhan, dan lebih peka terhadap kebaikan di sekitar kita. Yang kelima, memaafkan bukan untuk mereka, tapi untuk diri kita sendiri. Ini mungkin terdengar mengejutkan. Memaafkan bukan terutama untuk orang yang menyakiti kita, tapi untuk diri kita sendiri. Orang yang menyakiti kita mungkin udah lupa, udah pergi, atau bahkan enggak peduli. Tapi selama kita belum memaafkan, kita harus membawa beban itu, dan itu menyiksa diri kita sendiri, bukan mereka.
Dengan memaafkan, kita memberi kebebasan pada diri sendiri untuk sembuh. Kita memilih untuk tidak lagi membiarkan luka itu mengontrol hidup kita. Jadi teman-teman, kalau hari ini kamu masih menyimpan luka dari masa lalu, cobalah perlahan-lahan buka ruang untuk memaafkan. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kamu layak untuk hidup damai, karena kamu berhak untuk bahagia tanpa beban luka yang menahan langkahmu. Memaafkan memang proses. Kadang butuh waktu dan itu ya nggak apa-apa. Yang penting kita punya niat yang mulai berjalan ke arah itu menuju kedamaian hati. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kalau menurutmu video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap jaga hati dan semoga damai selalu menyertai langkahmu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.